Marati Salihah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada materi ini, saya akan membahas tentang basis data internet. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini adalah World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur aplikasi server dan server-side server, pendahuluan XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML/XML/PL, model data semi terstruktur. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, juga memahami XML dan selanjutnya yaitu memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya di sini adalah http www.eepsminits.edu database index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.eepsminits.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau yang bisa kita kenal dengan HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape, Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara abstraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koneksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat ekstensi dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh di sini ada sebuah file yang diakhiri dengan .txt merupakan file txt tak berformat. Maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain adalah file .doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya yaitu Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks di sini diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. Biasanya terdiri dari start text dan end text. Di sini merupakan contoh dari skrip HTML untuk melihat daftar buku. Nah, di sini diawali teks HTML, body, kemudian fiction, URL, author, Milan Kundera, kemudian diakhiri dengan garis miring wi. Nah, kemudian di bawahnya lagi untuk kurang lebihnya itu seperti ini. Kemudian di akhir untuk pada baris terakhir di sini terdapat end text
yang ditandai dengan garis miring HTML. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau yang bisa dikenal dengan Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI ada ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur dari aplikasi server dan server-side Java. Di sini pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Maka karena itu dikembangkanlah arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Nah, fungsi dari application server di sini adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen. Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan yang terakhir adalah manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, Java Beans, Java Server Pack, dan Active Server Pack. Untuk Java Servlet, di sini program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, reusable, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk Java Server Page dan Active Server Page, di sini kode yang berada dalam halaman web diterjemahkan oleh web server. Selanjutnya adalah XML atau Extensible HTML. Merupakan sebuah bahasa script versi lanjutan dari versi HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan sederhanaan HTML. XML di sini menggunakan definisi markup language baru yang disebut dengan Document Type Declaration atau dikenal dengan DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai atau start tag dan end tag, artinya harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Nah, di sini merupakan contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku ada sebagai berikut. Berbeda dengan HTML, kalau HTML pada start text diawali dengan HTML. Nah, kalau di sini untuk XML start type-nya dimulai dengan tanda tanya XML version. Ya. Selanjutnya adalah doctype. Di sini merupakan tipe data. Terus pada end text terdapat end text book dan book list. XML DTDS. XML DTDS ini merupakan sebuah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen.
Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Nah, di sini contoh dari DTDS ini digunakan untuk melihat daftar buku. Kalau pada XML yang contoh sebelumnya di sana terdapat XML pada static. Nah, di sini langsung pada doctype-nya. Kemudian elemen dari book list yang digunakan dengan fungsi-fungsinya yang diakhiri dengan pada mtext dengan tanda kurung siku. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan mathematical markup language atau ML. Perbedaan HTML dengan MATML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Kalau di dalam halaman di dalam HTML sini untuk melakukan link menggunakan image src yang di sini adalah gambarnya. Kemudian untuk math-nya adalah menggunakan di sini contohnya adalah x plus y kemudian dikuadratkan 2. Kalau di dalam MATML di sini kita hanya tinggal menggunakan fungsi yang sudah ada dengan yang sedikit lebih panjang. Di sini adalah apply power kemudian apply plus ci x ci n-tag ci kemudian ci y kemudian n-tag ci pada y terus kemudian n-tag apply kemudian cn lagi dikuadratkan 2. Setelah itu n-tag dari cn kemudian n-tag dari apply yang awal. Selanjutnya adalah melakukan query data XML. Tujuannya di sini adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query-nya dengan XML dapat dilihat pada di bawah ini, yaitu where book name last 1 kemudian name. Nah, di mana book di sini terletak pada www.booklist.com/books.xml. Kemudian construct filenya adalah 1 kemudian n-tag dari result. Nah, di sini adalah contoh yang lebih kompleks lagi, di mana ada author, kemudian ada publish-nya, kemudian construct, di mana hasil yang dipublish untuk akhir yang dikonstruk. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model. OM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple, yaitu berupa label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Nah, di sini merupakan contoh model data daftar buku menggunakan OM dapat dilihat pada gambar. Sini dapat kita lihat strukturnya pada atas di sini book, kemudian di bawah terdapat author, title. Sebelumnya setelah book di sini terdapat title. Kemudian ada author dan forum.
Setelah title ada author, kemudian title publish sama dengan sebelumnya, kemudian yang di sebelahnya adalah terdapat format. Kemudian author ini siapa yang membuat, kemudian title itu adalah identitas dari tipe yang kita buat. Kemudian publish adalah waktu yang digunakan untuk mempublish. Nah, dari materi yang sebelumnya ini dapat disimpulkan menjadi lebih ringkas lagi, yaitu file pada www diidentifikasi melalui Universal Resource Locator. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program: membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol JKI. Kemudian membuat thread baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Kemudian pada Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Kemudian secara khusus GTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen. Itu hanya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instansi basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut dengan semi-struktur. Nah, kemudian di sini dapat latihan soal. Yang pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan HTML, URL, JKI, pemrosesan server-side, dan Java server. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Contohnya untuk HTML adalah pada website http://episminits.edu, kemudian pada disimpan dalam data, misalnya disimpan dalam suatu database dan berupa index.html. Dan URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. Dan JKI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta
mengembalikannya kepada klien. Pemrosesan server side adalah proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Kemudian Java Servlet adalah program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? Nah, CGI di sini merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Nah, kerugian apabila menggunakan script CGI di sini adalah script CGI dapat membuka lubang keamanan di server karena biasanya program CGI susah didebug. Salah satunya, apa perbedaan antara web server dan application server? Nah, perbedaannya adalah untuk application server, suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Kemudian soal selanjutnya yaitu bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Nah, di sini ada salah satunya, misalnya pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemain menginputkan judul buku. Nah, di sini yaitu tag HTML, lalu doc type HTML public W3C .html, kemudian versinya 4.01, bahasanya adalah English, kemudian HTTP www kemudian w3.url HTML first.ttd, kemudian HTML head meta HTTP equals content type, content sama dengan text HTML, char set sama dengan ISO 88591, kemudian title di sini tanpa judul, kemudian and text dari head, body, kemudian tabel. Ini kita membuat tabel, kemudian terdapat dua baris. Pada baris pertama terdapat di sini terdapat dua kolom. Nah, pada kolom pertama terdapat 4 baris, yaitu search book, kemudian input type yang berupa teks, kemudian yang kedua input type adalah submit value yang kita cari. Kemudian selanjutnya judul buku, letak, kemudian stok. Setelah itu end-text dari tabel, body, dan HTML. Untuk hasilnya adalah buku. Di sini pada baris search book, kemudian terdapat kolom untuk isian yang judul buku yang dicari. Di bawah merupakan data. Kemudian pada kolom di bawah merupakan data dari judul buku, letak, dan stok yang akan dicari. Selanjutnya, diketahui katalog Xfce Computer Mail Order. Xfce menjual hardware dan software. Kita menjual pom pilot 5 baru seharga $400, nomor perangkat 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga $1.999, nomor perangkat 3748. Kita menjual baik software bisnis dan entertainment.
Microsoft Office 2000 baru datang dan Anda dapat membeli Standard Edition dengan harga $140. Nomor perangkat 974. Software dari Adobe yang berjudul InDesign harga $200. Nomor perangkat 664. Software game dari Blizzard berjudul Diablo 2 seharga $330. Nomor perangkat 12 dan Anda dapat membeli StarCraft $10 dengan nomor perangkat 812. Desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditampilkan Express, kemudian buat dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Express. Buat DTD untuk dokumentasi XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Dan di sini merupakan scriptnya. Pertama adalah doctype berupa HTML, kemudian tipe public, kemudian setelah itu pada title di sini kita beri tambah judul, kemudian pada body kita hanya adalah membuat tabel. Pada tabel di sini terdapat nama produk, harga, nama produk. Selanjutnya kolom selanjutnya kemudian ada nama dari barang dengan harga dan nomor produk, diikuti dengan nomor produk. Itu selanjutnya sampai dengan semua nama produk selesai. Kemudian text dari tabel, text body, dan text dari HTML. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat. Di sini terdapat nama produk, harga, dan nomor produk. Di sini adalah bentuk dari XML. Dapat kita lihat. Ini kita mengenal XML versi 1.0, kemudian di encoding dengan UTF-8. Kemudian data. Nah, data di sini adalah item yang akan kita masukkan, yaitu nama produk apa saja dengan spesifikasi harga dan nomor perangkat. Untuk masing-masing item kita pisahkan. Selanjutnya text data. Dan di sini adalah contoh dari validation dengan DTD. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.